Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas terkemuka di Jakarta, Maria Margareta Erlin atau yang akrab disapa Erlin ini nyatanya juga memiliki hobi sebagai seorang cosplayer di dunia cosplay. Erlin begitu dikenal sebagai salah satu cosplayer princess. Viewers, seperti apa sih koleksi-koleksi Erlin? Yuk langsung aja kita lihat. Halo viewers, nama aku adalah Maria Margareta Erlin. Aku adalah seorang cosplayer yang suka sekali menjadi seorang karakter princess. Hari ini saya sedang menjadi Belle dari Beauty and the Beast. Aku punya banyak banget koleksi princess lainnya. Aku gak sabar buat tunjukin kalian. Yuk kita lihat. Halo viewers, sebelum aku tunjukin koleksi gaun-gaun aku sebagai princess, aku mau jelasin dulu tentang hobi aku. Aku tuh udah mulai cosplay dari sekitar tahun 2010, karena aku lihat teman aku cosplay, terus aku kepengen karena aku memang suka nonton anime, film, dan kartun aku juga suka dari kecil. Terus pas aku lihat aku kepengen gitu kan, terus nanya, ih seru banget sih, gimana sih rasanya? Terus teman aku bilang ke aku, cobain aja gitu kan, terus wah iya juga ya, cobain aja gitu. Sejak itu aku jadi tertarik sama cosplay, dan aku bertemu banyak banget teman-teman di dunia cosplay. Itu yang bikin aku senang. Utamanya kenapa aku demen banget cosplay adalah cosplay itu seperti sebuah pembebasan diri gitu. Itu yang aku rasain gitu. Ketika kita udah bosen, jenuh, hidup cuma pasti gitu aja kan. Kita kerja, istirahat, makan, ketemu teman, kayak hidup tuh kayak nggak ada sesuatu yang menarik gitu. Dan di situ aku pengen ngerasain bebas gitu, jadi karakter lain, menjadi orang lain tuh rasanya kayak apa gitu. Jadi penjahat, jadi superhero, jadi apa segala macam pernah aku rasain. Tapi sih aku spesialnya sih sebenarnya lebih ke cosplay, seringnya performance untuk Sailor Moon sama teman-teman aku. Kemudian suatu hari temen aku bilang, mau nggak jadi Belle gitu. Terus aku dipinjemin gaunnya waktu itu dan aku terharu banget. Aku langsung serius mau banget, aku langsung seneng banget. Tapi sebenarnya takut banget karena biasanya aku tuh lebih sering jadi karakter penjahat dan karakter superhero yang kerjanya berantem, lebih kayak badass gitu, yang kayak muka judes-judes gitu. Jadi aku tuh kalau cosplay jadi karakter yang manis, biasanya aku tuh suka keram gitu, gak bisa senyum, saking aku gak terbiasa gitu. Cuman seiring waktu setelah aku udah cosplay bertahun-tahun jadi Disney Princess untuk berbagai acara, aku udah makin pede gitu. Aku udah nggak nyadar gitu bahwa kayak senyum, jadi princess atau segala macam tuh jadi hal yang alami gitu buat aku. Jadi cosplay ini berharga banget, bisa mengubah aku gitu. Jadi lebih terbuka, lebih ramah, lebih seperti princess kalau memang butuh. Kira-kira seperti itu. Yuk kita lihat koleksi yang lainnya. Tuh ada di situ.
yang udah aku janjiin dari tadi, ini adalah gaun Cinderella. Salah satu gaun yang paling baru banget yang aku buat. Proses pembuatannya itu sekitar mau 1-2 tahun pembuatannya. Waktu itu sebenarnya rencananya mau dipakai buat pesta pernikahan saya, tapi nggak jadi karena nggak keburu waktunya. Kira saya pakai gaun yang lain untuk resepsinya. Terus ini tuh sebenarnya aku terinspirasi dari red carpet. Waktu itu Aishwarya Rai itu pakai gaun yang kayak Cinderella dan bagus banget, dia gede banget gitu. Dan aku langsung ngerasa, oh my god, ini bagus banget gitu, dan aku pengen banget bikin kayak gitu. Jadi terinspirasi dari itu, dan ini juga aku sengaja nyari bahannya yang kerlip-kerlip banget gitu, shiny, karena memang seharusnya ceritanya Cinderella itu sangat magical banget gitu, karena dia tuh kan bajunya itu memang dibuat sama ibu peri dengan sulap sihir gitu, dan kemudian langsung puff gitu, jadi baju itu sebenarnya emang di filmnya itu sparkly gitu, dan gak banyak yang bikin gaun Cinderella tuh yang se-sparkly ini, makanya aku pengen kalau punya aku harus sparkly banget gitu, jadi kayak gini. Ya itu kira-kira. Terus kemudian gaun ini sih kebetulan baru dipakai sekali doang buat lomba cosplay. Waktu itu menang jadi best cosplay, yaitu kategori coswalk itu. Biasanya sih kalau gaun princess saya pakainya bukan untuk lomba sih, baru lomba itu sekali itu aja yang buat gaun princessnya. Biasanya saya jadi performance, baik itu untuk di panggung, di acara-acara besar, ngisi acara, udah puluhan ratusan performance yang saya lakukan di panggung, tapi macam-macam, nggak cuma sebagai princess doang. Kadang-kadang banyak kan jadi Sailor Moon gitu, terus kadang jadi princess, kadang jadi superhero. Terus juga saya sering juga ngejuri gitu untuk lomba-lomba. Ya kira-kira kayak gitu. Tapi yang istimewa banget, yang berkesan banget, yang bikin kenapa cosplay princess itu lebih berarti buat saya dibandingkan cosplay yang lain gitu. Karena kan kita kadang-kadang kayak datang ke ulang tahun anak kecil gitu, kita di request untuk datang, dan ketika kita datang, aku sering belajarin tuh, ada banyak kayak princess-princess di luar negeri yang juga punya hobi seperti saya, spesialisasi jadi princess, etikanya tuh seperti apa gitu. Dan dia bilang salah satu etika pentingnya adalah jangan pernah melepaskan pelukan anak kecil gitu. Tunggu sampai dia yang lepasin, karena kita nggak pernah tahu betapa dia membutuhkan pelukan kita gitu. Jadi aku inget-inget itu banget, dan bener ternyata pas kita datang dia seneng banget, anak itu bener-bener sumringah banget, ketawa-ketawa nggak berhenti-berhenti, happy banget. Dan pas terakhir peluk, saya peluk dia sampai dia yang lepasin pelukannya, dan saat itu dia nangis. Saya langsung terharu banget, bener-bener oh ternyata tuh cosplay tuh bisa membawa kebahagiaan buat orang lain, dan itu berarti banget gitu. Jadi bukan cuma saya yang seneng, tapi orang lihat saya juga bahagia, dan buat saya itu berkah juga. Sih sebenarnya ada banyak image negatif juga gitu. Saya cukup sedih juga, maksudnya dari 2010 saya cosplay, terus lama-lama kok kayaknya makin agak-agak beberapa ke arah negatif gitu. Cuman saya pribadi sih tetap kembali kenapa saya cosplay. Namanya cosplayer itu pasti ada rasanya kayak kita pengen dikenal orang, pengen diakui, pengen di notice gitu ya bahasanya gitu, pengen diperhatikan orang. Cuman tetap maksudnya di luar dari itu, keinginan terbesar kita untuk cosplay itu alasannya apa? Kalau buat saya cosplay lebih untuk mendapatkan memori-memori bahagia gitu. Jadi kayak pernah suatu waktu kita tuh satu hari sebelum ulang tahun saya, kita rame-rame nyewa museum gitu, terus kita jadi Disney Princess rame-rame, dan di situ saya dikasih surprise, terus udah gitu saya dibawain kue, terus kita ngerayain bener-bener indah banget, kayak di Disneyland tapi kita jadi princessnya gitu. Dan itu teman-teman kita semua juga gitu, jadi bener-bener memori dan persahabatan yang dapetin dari cosplay itu bener-bener berharga banget buat aku, lebih dari yang lain-lainnya. Viewers, aku mau jelasin nih beberapa pernak-pernik yang aku kumpulin yang berhubungan dengan Disney Princess. Ini adalah salah satu kesayangan aku banget, karena ceritanya kalau Princess Belle itu harusnya ada mawar sihir gitu ya, dimana itu dia bakalan kalau pakai turun satu-satu sampai akhirnya si pangerannya itu bakal
berubah gitu. Nah makanya ini aku punya ini. Terus kemudian ada beberapa juga yang aku koleksi sebenarnya kadang dipakai untuk performance, kadang sebenarnya lebih untuk kepuasan pribadi sih. Saya suka aja gitu karena memang sekalian lah lucu gitu untuk display. Ini adalah sebenarnya bukan official ya, beberapa tuh bukan official, tapi sesuatu yang menurut aku tuh emang senada gitu, cocok untuk karakter tersebut. Nah ini adalah cermin ajaib dari si Belle. Jadi di filmnya itu juga kalau nonton yang versinya Emma Watson, di situ ditekankan banget ada si cermin ajaib yang dia bisa lihat dari situ. Terus di sini juga ada beberapa mainan-mainan yang aku sukain. Ini si Princess Belle-nya. Mirip nggak sama aku? Ngarepnya sih mirip ya. Iya, ini ada versi teacup. Jadi dia ada kayak di gelas-gelas cantik lucu gitu kayak sambil ngeteh. Terus ini ada Aladdin dari Aladdin gitu ya, Princess Jasmine punya. Terus ada ini adalah sepatunya dari untuk si sepatu kaca Cinderella. Terus juga ada beberapa mainan-mainan collectible yang sederhana doang sebenarnya, sama ada apelnya untuk Snow White gitu. Ini cuma sebagian aja sih dari hal-hal yang aku kumpulin. Cuma suka kadang-kadang kalau di rumah tuh aku displayin gitu, terus sering aku liatin dan itu bikin aku bahagia. Oke viewers, setelah kalian udah lihat koleksi aku dan juga tadi gaun Cinderella dan juga lihat aku jadi ini, aku bakalan berubah wujud jadi princess-princess lainnya dan aku bakal share beberapa hal tentang menjadi seorang Disney princess. Bye!